Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Madi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita merecover atau mengembalikan data yang hilang di sebuah flash disk yang korup atau yang rusak. Oke, jadi contohnya ini, saya memiliki sebuah flash disk, mereknya sih SanDisk ya, merek SanDisk ini original, kurang lebih 16 GB ya, tapi beberapa waktu yang lalu dia korup karena gagal format. Waktu itu saya membuat bootable untuk Windows kalau nggak salah ya, tapi dia gagal format dan dia tidak bisa dipakai lagi gitu. Dia terbaca tapi dia minta diformat, tapi pada saat diformat dia tidak bisa apa-apa gitu. Sekarang kita buktikan saja, kita lihat, dan nanti saya akan beritahu bagaimana caranya kita merecover data yang ada di sini, bahkan untuk data yang saya pikir itu sudah jauh ya, sudah terlampau jauh, data bisa terrecover atau minimal beberapa data bisa dikembalikan gitu. Oke, sekarang saya coba ya. Oh ya, untuk device-nya saya menggunakan mini PC yang harganya 150.000 yang kemarin kita beli. Sekarang kita coba masukkan ke mini PC. Oke, ini tampilan mini PC-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saya zoom in ya. Ini dia minta format. Sekarang kita buka dulu. Dia terbaca di sini sebagai local disk F atau removable disk F. Nah, ini minta diformat ya. Kita X dulu, coba kita format. Ini nggak bisa dibuka ya. Tuh, dia minta format. Sekarang saya akan mau format. Format, restore default, volume label A. Coba saya kasih nama bebas. Nah, ini sekarang ini ya maksud saya. Nah, ini saya kasih nama bebas. Oke, ini saya sudah coba berkali-kali teman-teman ya, tapi gagal. Saya sudah menggunakan Linux, saya sudah coba menggunakan Windows, HP ya, Android, tapi tetap gagal format. Mungkin teman-teman yang punya teknik atau cara bagaimana cara mengembalikan flash disk yang korup karena gagal format ya, dan dia minta diformat terus berulang dan gak bisa dipakai intinya. Nah, mungkin teman-teman yang punya pengalaman lebih boleh nanti sharing di kolom komentar. Oke, ini kita langsung format saja, kita coba bisa nggak gitu. Kalau bisa ya syukur, alhamdulillah, berarti tutorialnya ini selesai sampai di sini. Mungkin langsung next ke selanjutnya, tapi kalau ini gagal kita akan coba recover data yang ada di dalam flash disk tersebut. Oke, kita tunggu saja. Oke, ngopi dulu. Oke, mungkin sekedar sharing ya teman-teman. Mini PC yang kita beli itu kemarin sampai saat ini itu hampir beberapa hari, itu kadang 3 hari tidak saya matikan, karena saya kadang akses PC tersebut dari kantor gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, Windows was unable to complete the format, nggak bisa jadinya ya. Dia selalu begini, selalu gagal pada saat diformat. Maka solusinya adalah kita mungkin ada data penting di sini dan kita harap kita mendapatkan data tersebut. Ya udah, kita ikhlaskan flash disknya, tapi datanya sangat penting. Solusinya gimana? Solusinya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama EasyUS Data Recovery Wizard. Ini teman-teman bisa cari di internet si aplikasi ini. Nah, ini teman-teman cari, banyak yang instalannya di file di website resmi juga ada. Jadi teman-teman buka saja. Ini saya sudah buka ya, kurang lebih tampilannya begini untuk dia. Jadi
dia akan menampilkan beberapa partisi, misalnya adalah local disk C, local disk D, dan juga salah satunya yang tadi flash disk kita, tapi dia karena gagal format, kita eject dulu. Ini dia. Sekarang kita masukkan lagi ya. Ini kita masukkan. Oke, kita tunggu, dia akan merefresh dan men-scan ulang. Tadi jelas ya, dia tidak bisa terbaca. Nah, sekarang terbaca nih. Sorry. Oke, kita hapus dulu. Sekarang dia terbaca 14 GB ya, terbaca. Tapi si file ini nggak bisa diapa-apain gitu. Kita return home dulu. Jadi saya ingin mengambil data yang tersimpan di sini untuk di recover. Solusinya mudah. Jadi teman-teman tinggal scan, klik scan, maka dia akan men-scan seluruh file yang ada di directory dari si flash disk. Nah, namanya adalah lost file yang hilang lah ya. Dia akan men-scan, totalnya adalah ini. Dia berjalan ya, ini sudah 23.000 file, kapasitinya 1,48, persentasenya 1,8 lah ya. Ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, lagi-lagi tergantung dari si spek dari si si flash disk yang kita gunakan, dan juga pastinya komputer kita juga ngaruh ya. Oke, ini saya sekilas, ini belum semua, ini masih 3%. Ini contoh hasilnya. Jadi teman-teman mungkin di pojok kiri terlihat ada lost file, directory impact, tag extract, file name lost. Jadi dia terbagi menjadi beberapa kategori. Saya coba lebih besar. Nah, contoh misal nih ada JPEG, JPG, PDF, DWG. Kita coba JPG. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini saya preview dulu. Nah, ini mesin ya, kalau salah saya lupa. Terus ini adalah data hasil penelitian. Ini adalah SAM-EDX ya, dulu pada saat kuliah. Dan banyak file sebenarnya milik teman saya, jadi file campur-campur bisa terscan. NPWP banyak lah ya. Ini nggak mungkin saya buka semua juga, karena mungkin ada file-file yang tidak seharusnya dilihat oleh umum gitu. Intinya jelas ya, kita akses di Windows Explorer dia tidak bisa, dan di format dia juga tidak bisa. Maka mungkin karena kita membutuhkan file yang penting di sini, kita scan, kita recover semua file yang dapat di recover. Oke. Ini masih 6%, kita tunggu saja. Nanti mungkin videonya akan saya percepat, harus saya cut ya, biar cepat selesai lah. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi ini sudah selesai ya untuk scanningnya. Jadi total file itu ada 28,94, karena memang kapasitas si si flash disknya itu kurang lebih 32 GB. Terus didapatkan 16,455 file. Oke, sorry, kegoyang lagi. Oke, mungkin kita akan coba lihat apa saja sih isinya. Misalnya kan directory loss, kita cek directory intake-nya itu ada banyak ya. Jadi misal di directory 1, dir 13 ya, ada beberapa file yang paper making tapi, dan banyak ya file-filenya. Terus yang 14 ada, terus ada bagian ini ada file-file yang macam-macam ya, group, tools. Ini kayaknya kita file, karena si flash disk ini pernah digunakan untuk bootable, jadi ada beberapa file bootable-nya juga.
terus ada ini Ventoy, terus ada lagi terhadap tag extracted. Nah ini ada artis, ada kamera contohnya, misal ada Sony ada Sony tuh. Oke, bisa terlihat gambarnya. Terus ada GVC, terus ada Excel misal, Aprianingsih. Nah ada filenya juga ya, ada Asus, Ayu, Bandak, banyak macam-macam. Pokoknya hampir semua file yang ada di flash disk, walaupun dia sudah terhapus, dia akan kurang lebih masih bisa di backup. Sebenarnya ini pisau bermata dua ya teman-teman ya, fitur ini. Mungkin kita yang punya file ingin membackup ini adalah suatu solusi yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemilik data dan kita akan mungkin membuang flash disk atau tidak terpakai atau jatuh atau hilang, walaupun sudah terhapus, ada kemungkinan bisa di recover lagi. Nah kalau mungkin di situ ada file-file penting yang ya sensitif lah ya, mungkin yang itu konsumsi pribadi ataupun file pekerjaan, itu sangat-sangat riskan ya kalau misalkan sampai di recover oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Jika teman-teman memiliki penyimpanan yang mungkin sudah tidak terpakai ataupun rusak, lebih baik dihancurkan, karena ditakutkan file yang ada di flash disk, di hard disk, apalagi hard disk SSD bisa direcover. Contohnya ini banyak file yang awalnya itu nggak ada gitu. Saya juga awalnya nggak berekspektasi segini banyaknya file akan terscan. Tuh, ini benar-benar file ya, ada beberapa file pekerjaan juga, bahkan foto-foto zaman nggak tahu zaman kapan ini, analisa penelitian itu bisa terrecover. Nah jadi kebayang ya ini seberapa mengerinya tools ini dan alat ini. Kita bisa merecover file yang ada di flash disk ataupun di penyimpanan yang sudah rusak, asalkan dia masih bisa terbaca, kemungkinan besar bisa direcover. Nah cara recovernya bagaimana? Nah itu kita lakukan. Jadi misal kita sudah menentukan yang direcover semuanya ya, jadi tinggal diklik saja, pilih yang mana mau direcover. Bisa ini misal nih, saya mau recover directory intake, bisa tag extracted, bisa file name loss, bisa kita pilih. Kalau memang kita tidak memilih salah satu, kita hanya recover, tinggal recover semua aja. Saya akan coba merecover semua, tinggal recover all. Terus kita akan menentukan di mana letak file yang akan disimpan gitu. Jadi kita tunggu saja, dia akan merecover all. Nanti kita akan dibawa ke, nanti dia bertanya lah ya, di mana letak file yang akan disimpan. Ini sedang muter-muter, kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja ya. Mungkin nanti sama seperti yang tadi, untuk prosesnya mungkin saya akan tampilkan atau tunjukkan caranya, tapi pada saat merecover itu waktunya sangat lama ya, bisa berjam-jam karena filenya cukup besar dan kecil-kecil, banyak, besar dan banyak. Jadi kinerjanya akan berat dan lama. Maka dari itu untuk efisiensi waktu kita potong paling videonya. Oke, kita tunggu saja.
Nah, ini teman-teman, dia akan membuka sebuah pop up save to. Nah, ini masih not responding. Tunggu saja, mungkin kalau teman-teman menggunakan komputer yang yang kencang, yang nggak akan sampai not responding ya. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman, jadi kita mau ditaruh di mana? Misal saya akan ditaruh di folder pictures. Kita klik saja. Misalnya kita buat folder baru namanya data recover. Kita select saja. Oke, udah teman-teman, ini proses recovery-nya. Saya akan zoom in. Nah, nih, jadi recovering file name loss. Ada ini format filenya MP3. File yang recover 23 dari 16.000. Teman-teman bisa bayangin saja berapa lamanya itu. Oke, nanti videonya akan saya potong ya, akan saya potong biar teman-teman ini sudah selesai ya. Ini adalah data recover. Kita buka, maka akan ada folder recovered. Ini langsung saja, tadi kan sama ya, local files. Nah, sama ya, ada directory intake, file name, file path, ada tag extracted, sama ya. Nah, ini mungkin kalau coba kita buka contoh ya, tuh dia banyak sekali. Misal kita mau lihat JPEG atau JPG. Nah, ini teman-teman, file-file yang terrecovery. Dan jujur ini banyak file yang saya tidak tahu. Harusnya banyak file yang sudah terhapus tapi bisa terrecovery. Teman-teman bisa kebayang ya, bagaimana nanti efeknya kalau kita mungkin merecover penyimpanan yang mungkin kita nemu, atau bahkan file kita direcover sama orang. Jadi itu saran saya, mungkin kalau ada penyimpanan rusak, baik flash disk, kartu memori, hard disk, SSD, itu sebaiknya dihancurkan saja kalau memang sudah tidak bisa direcover. Takutnya jika kita buang nanti ada orang bisa merecover dan disitu ada file penting. Nah, itu sangat berbahayanya file kita tersebar luaskan ya nanti jika didapatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin gitu teman-teman, sekian tutorial bagaimana caranya kita merecover sebuah file banyak file dari sebuah flash disk yang rusak ya, dalamnya rusak karena tidak bisa digunakan lagi, tapi masih bisa terbaca. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.